Kenalin, nama aku Aziza. Di sini aku cuma pengen cerita-cerita dikit ke kalian tentang kuliah aku. Kenapa sih aku pengen banget cerita ke kalian? Karena aku pengen kalian itu tidak seperti aku yang pelin-pelan. Jadi aku sebenarnya awalnya aku kuliah di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kalimantan Timur. Ternyata 1 tahun selama aku kuliah di situ aku nggak nyaman karena aku sendiri tidak ingin di situ. Aku pengen banget kuliah di luar Kalimantan. Aku pengen banget kuliah di Pulau Jawa karena ada rasa bangga tersendiri gitu loh di dalam diri aku kalau aku kuliah merantau jauh gitu dari keluarga gitu. Terus akhirnya aku disaranin untuk masuk OT. OT itu singkatan dari okupasi terapi. Aku sendiri juga nggak tahu okupasi terapi itu apa awalnya. Aku juga taunya tuh dari bapakku dan kakak aku. Nah terus tuh akhirnya aku disuruh searching tuh apaan sih OT. Tuh akhirnya dapet dan ternyata OT itu jurusannya langka banget, cuma ada 2. Yang pertama itu di Poltekkes Surakarta ini dan yang kedua itu ada di UI. Berhubung aku tahu kemampuanku tuh di mana dan simak UI itu nggak main-main, soalnya susah banget ya. Pas aku bandingin sama contoh soal yang dari Poltekkes itu ya lumayan lah. Udah aku memutuskan untuk ambil di si Poltekkes Surakarta. Dan kenapa aku ambil Poltekkes Surakarta? Karena cuma satu-satunya di situ yang ada D4. Kenapa aku ambil D4? Ya karena aku pengen cepat kelar aja gitu. Itu kan setara sama S1 ya. Jadi kayak ya udah deh sekalian aja D4 gitu biar nggak usah alih jenjangan. Sedangkan kalau di UI ini cuma ada D3 dan kalau dia mau ke D4 dia harus alih jenjang ke Poltekkes Surakarta. Jadi kan kayak buang waktu gitu ya, sia-sia. Dan akhirnya keterima. Nah aku tuh tes ke Poltekkes Surakarta itu nggak langsung ke Poltekkes Surakarta. Jadi aku ikut yang namanya jalur lintas provinsi. Nah jalur lintas provinsi ini itu tesnya di tempat kamu berasal. Jadi karena aku berasalnya dari Kaltim, jadi aku ya tesnya di Kaltim, tes tulisnya di Kaltim, tes kesehatannya di Kaltim, dan ya udah aku nggak perlu capek-capek untuk bolak-balik ke Surakarta itu. Pas aku udah keterima, baru deh aku langsung ke Surakarta. Oh iya, lokasi Poltekkes Surakarta jurusan okupasi terapi itu letaknya tuh bukan di Surakartanya, tapi Kabupaten Karanganyar di Colomadu. Kalau nggak tahu Colomadu, mending kalian langsung chat di Maps. Kalau kalian mikir kampusku itu ada di sebuah desa di ujung kota, ya emang bener adanya dia di ujung kota dan di sebuah desa. Tapi ini tuh nggak pelosok banget. Jadi dia tuh kalau dari Stadion Manahan Surakarta, kalau kalian tahu, itu tuh dari situ ke kampus aku tuh kurang lebih 4 kilo dan paling cuma 10 menit atau nggak nyampe lah, itu udah nyampe Stadion Manahan. Itu udah di deket pusat kotanya gitu loh, jadi nggak jauh banget dari pusat kota. Dan di Solo itu gila murah banget. Jadi makan nih ya, aku sehari itu cuma ngabisin 5.000 hanya, dan makan 2 kali karena aku masak nasi di kosan. Bayangin gak sih 5.000 guys, itu lauk-laukan mateng loh. Gorengan tuh masih ada yang 500-an. Terus tuh kalau misalnya kalian gak mau masak, kalau kalian emang versi vegetarian, 5.000 sama air putih itu udah kenyang banget. Gila, parah murah banget di sana. 10.000 itu kalian udah bisa dapat ayam, es teh, sama ada sayurnya. Kebayang gak sih? Terus kos-kosan di sana itu juga masih banyak yang murah, yang harga 300 dengan tempat yang layak itu juga masih ada, dan salah satunya aku menempatinya. Keren gak sih? Apalagi ya, kalian penasaran, mungkin kalian bisa tulis di bawah. Oke, kita masuk ke mata kuliah. Kalian pasti penasaran kan mata kuliahnya gimana? Masuk OT itu kesehatan, pasti takut ketemu sama kimia gitu atau biologi atau apa yang kalian takutin, fisika. Yang jelas di OT itu gak ada hitung-hitungan, gak ada yang namanya kimia hitungin gitu, fisika apalagi ada sih emang hitung-hitungan, tapi tuh dikit. Kita lebih banyak hafalan tubuh, hafalan tulang,
Jadi ya kalau misalnya kalian itu kuat di hafalan, terus kalian itu bercita-cita bekerja di sebagai tenaga kesehatan tapi tidak mau bersentuhan dengan kimia, kayaknya sih OT sih yang menurutku pas buat kalian. Karena aku sendiri, aku tuh aku sadar banget sih kemampuan aku di fisika kimia itu jelek banget dah. Terus hafalan aku sebenarnya juga nggak terlalu lama sih, cuma karena kita diulang-ulang terus kayak ngapalin sendi tulang otot itu mulu, penyakit dan sebagainya, dan banyak praktek, jadi ya lama-lama lumayan ngekek sih. Matkul kita kayaknya banyak di hafalan dan tugas dosen, udah itu doang sih. OT di kampus aku, jadi di kampus aku ada 3 jurusan, kampus yang di Colomadu itu OT, FT, fisioterapi, sama OP, ortotik prostetik. Nah dari ketiga jurusan ini yang paling sering kerjain tugas tuh cuma OT. Jadi OT di Poltekkes itu punya kepanjangan yang namanya OKeh tugas. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk di OT, kalian harus siap-siap menerima banyak tugas. Tapi nggak apa-apa, dari banyaknya tugas itu kalian bisa ngerasain gimana rasanya kerja kelompok sampai malam sama teman-teman, asiknya itu gimana. Atau kalian bisa berantem sama teman kalian, asik lah pokoknya. Tapi kalian nggak perlu khawatir karena sebaik-baiknya tugas itu pasti bisa terselesaikan karena berkelompok, guys. Oke, lanjut. Kalau kalian mau nanya matkulnya apa lagi dan bagaimana lagi, tulis di bawah, ntar kita jawab bareng-bareng. Jadi kita itu tiap akhir semester genap itu ada yang namanya praktek klinik. Praktek klinik itu mungkin kalian taunya PKL ya, kuliah kerja lapangan. Apa sih? Ya itulah. Pokoknya kuliah lapangan. Jadi praktek langsung. Semester 2, semester 4, semester 6 sampai semester 7. Nah, semester 7 ini paling spesial banget. Jadi kalau yang pertama, kalau aku pribadi di semester 2 itu cuma observasi 2 minggu doang di sebuah klinik, dan aku dapet klinik anak di Karanganyar. Terus yang semester 4 itu aku dapet rumah sakit Fatmawati di Jakarta, dan itu lamanya 1,5 bulan. Itu aku nggak cuma observasi, benar-benar praktek, megang pasien, ya laporan kasus dan sebagainya. Kebetulan cuma berdua, tapi nggak selalu berdua ya. Ada yang berlima, ada yang macam-macam. Nah, dan praktek klinik ini tersebar di berbagai tempat dari ujung ke ujung, mulai dari Jakarta sampai Malang, Surabaya itu ada semua. Jadi ya enak sih. Praktek klinik ini tuh salah satu hal yang paling kita tunggu-tunggu, karena kalau misalnya praktek klinik ini kayak menyelam sambil minum air. Jadi kita praktek tapi kita juga bisa jalan-jalan. Jadi kalau misalnya belum ada tugas atau ada waktu senggang atau tugas udah terselesaikan, kita bisa explore tuh. Kayak misalnya kemarin aku dapet di Fatmawati, jadi aku bisa jalan-jalan di Jakarta. Terus mungkin ada yang dapat di Surabaya, kebetulan belum pernah ke Surabaya, bisa tuh juga jalan-jalan. Jadi asik banget sih kalau praktek klinik, nggak cuma jalan-jalan juga, kita bisa dapat kenalan banyak tuh. Kayak misalnya dapat kenalan dokter, dapat kenalan terapis lain. Pengalamannya tuh juga lebih asik sih kalau menurut aku, bisa kenal langsung sama pasien. Terus tuh bahagia aja sih ketemu pasien langsung, terus kita menerapkan apa yang udah kita pelajarin ke mereka, terus tuh mereka juga welcome ya sama kita. Pokoknya asik lah, dapat kenalan banyak, dan itu hal yang paling kita atau hanya aku yang menunggu-nunggu. Jadi yang terakhir, OT itu apa? OT itu jadi dia ini terapi tapi dengan melakukan aktivitas. Aktivitasnya itu ya yang bermakna buat si kliennya itu. Ini berbeda dengan fisioterapi atau terapi-terapi yang mungkin kalian udah pernah lihat. Jadi kita ini lebih langsung ke kegiatan yang dia susah. Misalnya dia susah makan. Nah, di sini kita bakal cari strategi atau teknik yang tepat buat dia ini agar bisa makan dengan mandiri tanpa harus dibantu oleh siapapun. Kan kalau kayak gitu bisa semuanya ya, bisa diajarin sendiri itu sama orang tua, nggak perlu pakai. Beda. Jadi kalau misalnya orang lain itu ngajarin sesuatu itu karena
pengalaman atau cuma feelingnya doang aja? Mungkin karena bisa begini jadi begini pakai gini aja. Nah, kalau misalnya kita ini itu berbasis evidence based. Di evidence based itu sudah ada penelitiannya dan itu valid atau efektif untuk digunakan penyembuhan ataupun proses perbaikan. Nah, jadi ketika kita melakukan proses terapi itu bukan hanya sekedar gerakan doang, tapi kita punya base-nya, kita punya dasarnya untuk melakukan gerakan tersebut. Nah, yang itu tuh yang bikin susah, itu yang ribet di OT. Bagaimana kita bisa menentukan proses terapi yang sesuai dengan pasien, seperti itu. Walaupun kalian bakal melihatnya itu seperti mainan atau hal yang kayak itu mah kecil kalau kita ngelakuin. Iya, emang kalau orang normal mah kecil aja ngelakuin hal itu, tapi kalau misalnya orang-orang yang sakit itu akan menjadi susah. Sebuah tantangan buat mereka dan sebuah proses untuk penyembuhannya mereka. Mungkin kalian pengen baik-baik tanya lagi atau masih bingung sama penjelasanku, ya karena aku juga pernah berbicara seperti ini ya. Kayaknya aku pertama kali berbicara sama kalian di depan kamera dan aku bingung banget ngomongnya harus dari mana ke mana. Udah ditulis tapi tetap aja gitu keluar. Jadi sorry kurang lebihnya, mungkin kalian banyak yang pusing dengernya. Tapi semoga video ini bermanfaat buat kalian. Mungkin kalian bisa kritik dan saran di bawah di komen, atau pengen penjelasan lebih detail lagi tentang OT, gimana cara daftarnya atau apapun itu, atau ngekosnya di mana dan sebagainya. Kalian bisa tulis di kolom komen, atau mungkin pengen tahu teknik strategi yang dilakuin sama OT, itu juga bisa tulis di kolom bawah. Aku seberusaha mungkin akan jelasin ke kalian semua. Semoga bermanfaat ya video ini. Bye bye.